wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, kita buka pembelajaran hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kemarin, anak-anak sudah belajar tentang dongeng fabel. Dongeng fabel yaitu cerita tentang hewan. Cerita dalam dongeng fabel biasanya mengandung pesan-pesan kebaikan. Yuk kita temukan pesan yang ada di dalam cerita petani dan anak ikan emas. Setiap pagi, petani selalu pergi ke kebun teh yang ada di atas bukit. Saat hendak menyeberangi sungai, tiba-tiba petani mendengar teriakan samar-samar. Petani pun mencoba mencari asal suara teriakan tersebut. Tolong lepaskan aku mau pulang. Ternyata ada seekor anak ikan terjerat akar tanaman di sungai. Petani merasa iba melihat anak ikan itu. Tenanglah, ikan mungil, aku akan membantumu. Dengan hati-hati, petani melepaskan sirip ikan yang terjerat. Akhirnya, anak ikan itu dapat berenang bebas lagi. Terima kasih petani, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Petani pun melanjutkan perjalanannya ke kebun teh. Petani kemudian memetik teh sesuai kebutuhannya. Teh-teh tersebut nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dirasa cukup, petani pun segera bergegas membawa daun teh yang dipetiknya pulang. Sayangnya di perjalanan pulang, hujan turun sangat deras. Petani berusaha berlari agar segera sampai di rumah. Namun ketika menyeberangi jembatan, petani itu terpleset. Ia pun terjatuh di atas jembatan. Aduh, Daun-daun teh yang sudah dipetik petani dengan susah payah tadi terlempar dan hanyut ke sungai. seharusnya aku tidak berlari. Kalau saja aku lebih hati-hati, pasti daun teh itu tidak akan hanyut. Mengapa kamu menangis petani? Ternyata itu adalah suara anak ikan emas yang pernah ditolong oleh petani. Petani menghentikan tangisnya dan mulai menceritakan kejadian yang dialaminya. Petani, tunggulah di tepi sungai sebentar. Aku berjanji akan menolongmu. Sekarang aku akan menemui kedua orang tuaku untuk meminta bantuan mereka. Aku akan segera kembali. Petani pun menuruti perkataan anak ikan emas. Setelah menunggu cukup lama, tampak kumpulan daun teh bergerak ke arah petani di tepi sungai. Ternyata daun-daun teh tersebut dibawa oleh anak ikan emas dan kedua orang tuanya. Wah, daun-daun tehku. Terima kasih ikan emas. Sama-sama, petani. Terima kasih juga karena kamu telah menolong anak kami. Anak kami sudah menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Iya, terima kasih petani yang baik. Kamu telah menolongku tadi. Nah, sekarang kita temukan yuk pesan yang ada dalam cerita tadi. Pesan yang ada di dalam cerita tadi adalah jika seseorang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Nah, sekarang coba Ananda ceritakan kembali isi dongeng petani dan anak ikan emas tadi ya. Silakan kirimkan video atau voice note-nya ke Bunda. Setiap tokoh dalam sebuah cerita pasti memiliki sifat. Misalnya,
Petani dari cerita tadi sifatnya adalah rajin dan suka menolong. Sedangkan anak ikan emas memiliki sifat baik hati dan suka menolong. Nah, anak-anak Bunda juga pasti memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mempunyai sifat disiplin karena tidak pernah datang terlambat ke sekolah, atau sifat baik hati, suka menolong. Kita semua ada yang mempunyai sifat yang sama dan ada juga yang mempunyai sifat yang berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Yuk kita terapkan sikap bertoleransi dimanapun kita berada. Baik anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semua. Pesan Bunda, tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa cuci tangan. Tetap di rumah dan selalu berdoa. Semoga kita dapat segera bertemu kembali di sekolah. Bunda ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.